Shalom jemaat terkasih dalam Kristus Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam kebaktian rumah tangga online saat ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah? Kita akan masuk dalam perenungan Sabda Tuhan di tengah minggu saat ini di rumah masing-masing. Untuk itu, saya mengajak kita sekalian untuk masuk dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, saya mengajak kita sekalian untuk mengangkat nyanyian pembuka dari PKJ 242 Seindah Siang di Sinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Baitnya yang kedua. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Surga lah pengharapanku, hiduplah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihi. Bapak Ibu, kita sudah perenungan firman Tuhan. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Filipi pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Saya mengajak kita semua untuk membukanya dan persiapkannya bersama. Jikalau sudah, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan juga hati kita. Mari kita berdoa. Kristus Allah kami, Tuhan yang menjaga kehidupan kami, Tuhan yang melakukan banyak perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu, bersama kami akan merenungkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami, bagi pelita bagi jalan kami, dan bagi kami akan menuntun kami ke air yang tenang dan menenangkan hati kami yang sedang gundah gulana. Urapi kami Kristus dengan firman-Mu, sertai kami, berkati pula hamba-Mu yang akan membawakan firman ini, kiranya apa yang boleh disampaikan belum jadi berkat bagi seluruh umat. Kami serahkan kehidupan kami Bapa, berfirmanlah Engkau ya Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9, saya akan membacakan untuk kita sekalian, untuk Bapak Ibu di rumah bisa membacanya juga bersama-sama dengan saya. Pasal 4 ayat 1 sampai 9 demikian. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia pun nasihati dan Sintike pun nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsogos sebagai temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apa, kalau saya mau bertanya kepada kita sekalian, apa sih sukacitanya menjadi pengikut Kristus? Apa sih sukacitanya kita bergereja? Apa sih sukacitanya kita masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan Allah Bapa dalam jemaatnya yang kudus? Menghibur, menjadi tempat, menjadi panggung, atau apa? Setiap kita pasti punya alasan masing-masing ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita punya pengenalan khusus akan Tuhan, sehingga kita memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang setia, yang utama, yang paling pertama dari segala-galanya. Kita punya alasan untuk mengenal dan hidup bersama dalam persekutuan iman bersama-sama dengan Tuhan dan seluruh umatnya. Yang pasti dan perlu diketahui bersama bahwa kehidupan ini, terutama bersama-sama dengan Kristus, bukanlah hal yang lurus-lurus saja. Bukanlah hal yang enak-enak saja. Karena hidup bersama-sama dengan Tuhan pasti bergumul. Hidup bersama-sama dengan persekutuan Tuhan pasti bergumul. Meyakini janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita pasti penuh dengan pergumulan. Tapi bagaimana kita mau menjadi umat Allah yang terus melihat dan mau merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, demi kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat rencana Tuhan yang mau menjadikan dalam kehidupan kita ketika kita membuka hati kita dan melihat rencana Tuhan, serta mensyukuri apa yang mau Tuhan jadikan dalam kehidupan saya, sehingga pada satu titik kita bisa berkata bahwa benar Tuhan, Engkau baik dan kami mau bersyukur atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Pembacaan kita saat ini adalah sebuah nasihat yang terakhir daripada Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi. Ketika menuju akhir-akhir pada masanya pelayanan di jemaat Filipi, Paulus sempat mendengar kabar bahwa pengurus-pengurus jemaat di Filipi bersitegang. Pengurus-pengurus umat, Euodia, Sintike, adalah dua orang pelayan umat yang bersikeras, punya permasalahan satu dengan yang lain, sehingga saling menyerang satu dengan yang lain. Hal itu membuat kehidupan berjemaat menjadi tidak enak. Menjadi kehidupan relasi umat dengan iman kepada Kristus Tuhan pun menjadi sulit. Kenapa? Karena perdebatan kerap terjadi. Karena kerukunan, kedamaian tidak dapat terjadi di tengah-tengah umat. Shalom Allah tidak dapat hadir di tengah-tengah umat ketika ada perselisihan, ada perdebatan, sehingga rasa syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita pun sulit dirasakan. Hari ini kita belajar bersama mengenai kehidupan ini. Ketika banyak masalah, banyak hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, Paulus menasehati kita bahwa kita selayaknya umat Allah diminta untuk, ayat yang pertama dia bilang, berdiri teguh dalam iman kepada Kristus Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, apapun permasalahan yang boleh mendera kehidupan kita, kita tak akan goyah.
Karena kita yakin kita punya tujuan utama, kita punya keyakinan bahwa Kristus Tuhan adalah bagian dari kehidupan kita. Dan yang kedua, umat Allah yang mengalami permasalahan, yang bertengkar, yang berdebat, yang punya pergumulan pribadi saat itu, dia kemudian diminta oleh Allah dalam persekutuan untuk tetap sehati, tetap sepikir, untuk tetap saling membantu dan bersuka cita, untuk tetap ramah, lemah lembut, bersikap baik. Tidak mudah memang dalam perseteruan, dalam permasalahan hidup, kita tetap diminta untuk bersuka cita. Kita tetap diminta untuk sehati, sepikir, setujuan, saling membantu padahal tidak suka. Justru di sini kita didorong oleh firman Tuhan untuk mau menerima, untuk mau saling memaafkan, untuk mau saling berdamai dengan kehidupan ini. Sehingga hal-hal tersebut yang diminta oleh Paulus pada ayat 2-5 bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena emosi yang tidak dapat dikelola, amarah-amarah yang meledak-ledak, yang tidak bisa kita kuasai, akan menghadirkan kekhawatiran, akan menghadirkan ketakutan bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Karena itu pada ayat 6-7 Paulus juga berkata bahwa kita diminta untuk tetap berdoa dan bersyukur. Bagaimana kita diminta untuk bersyukur? Bersyukur dan berdoa. Karena hanya itulah cara yang paling ampuh untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana Allah membuka jalur dengan kita. Kita merasakan, kita melihat, kita merefleksikan kehidupan kita maupun perkara-perkara yang mau Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Dengan begitu kita akan merasakan, dengan begitu kita akan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan anugerah Tuhan. Seperti apa yang telah Paulus lakukan dan contohkan dalam kehidupannya, itu pun ingin Paulus nyatakan dalam kehidupan umat. Dan kita sebagai umat Kristus yang percaya dalam iman pada Kristus Tuhan, hendaklah kita tidak hidup dalam kedagingan, tapi hidup memuliakan Allah. Mari kita diajak bersama untuk sadarkan pertolongan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena janji Allah iya dan amin. Untuk itu, yakinlah akan kuasanya. Yakinlah akan penyertaannya. Perdamaikanlah dirimu dengan sesamamu, dengan dirimu sendiri, dengan lingkungan. Dan Tuhan akan memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan menganugerahkan kita selamat. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kristus Allah kami, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang memperdamaikan kami, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang memberikan kami anugerah keselamatan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk mau mendengar dan melakukan firman, agar kami mau melihat pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami selalu dikuatkan, agar kami selalu dimampukan dalam kehidupan ini ya Bapa. Sertai kami ya Kristus, mampukan kami ya Bapa. Dan terutama pada saat ini ya Kristus, ketika kami umat Allah mendapatkan permasalahan dalam kehidupan kami, punya permasalahan dengan sesama kami, punya permasalahan dengan diri kami sendiri, Tuhan damaikanlah kami, agar kami bisa melihat anugerah-anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, biarlah kami juga merasakan sukacita daripada Bapa, supaya kami juga mensyukuri bahwa Engkau Tuhan Allah hadir menjadi Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan tak pernah lengah, Tuhan selalu ada bagi kami. Kuatkan kami Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gerejamu, gereja Kesepak Sunda Jemaat Cianjur. Tuhan kami memberkati dan menyertai kami, Tuhan mengurapi kami sebagai gereja Tuhan yang kudus saat ini. Dalam persekutuan biarlah kami Tuhan saling topang, menjadi umat Allah yang sehati, menjadi umat Allah yang saling menguatkan, saling menolong,
menjadi umat Allah yang mau sehati sepikir, menjadi umat Allah yang ramah, yang lemah lembut, yang bersikap baik itu dengan yang lain. Sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi. Dalam kehidupan kami berjemaat, berkeluarga, bermasyarakat, Tuhanlah hadir menguatkan mampukan kami. Dan seperti juga Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus untuk umat-Mu yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa secara khusus Ibu S. Munte Boru Sagala, untuk Ibu S. Taku Bolon Boru Tambunan, dan anak kami Christine Simanulang yang sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit. Kiranya Kristus memulihkan, Kristus menyembuhkan. Tuhanlah bagi saudara-saudara kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan dan rahmat pada dokter, keluarga. Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka sehingga mereka bisa berpulih dan bisa ada bersama-sama dengan kami kembali dalam persekutuan yang kudus. Urapi kami ya Kristus, mampukanlah kami ya Bapa. Sertai kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, pribadi demi pribadi. Dan dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami yakin kami pun menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan mampukan kami, kuatkan kami, sertai kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus bersyukur, terus bersuka cita atas pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama bagi bangsa dan negara kami. Ketika kerusuhan di mana-mana, ketika masalah di mana-mana, Tuhanlah yang menjaga kami sehingga kami juga boleh aman, tentram dalam hidup bersama dalam persekutuan Allah di negara terkasih, negara Indonesia. Berkati pemimpin kami sehingga mereka juga bisa memutuskan hal yang terbaik untuk kami. Urapi kami ya Bapa, terima kasih Kristus. Inilah doa kami. Kami menaikkan sejak dalam tangan kasih Kristus dan kami bersama-sama menutup doa ini dengan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita pada saat ini dengan lagu dari NKB 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bagian ketiga. Tiada ku cemas, takut pun hanya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Jemaat yang terkasih, pulang ke dalam damai sejahtera Allah, lakukanlah perintah-perintah Allah. Kiranya Allah memberkati kita sekalian. Amin. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa hari Minggu.